Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube semua yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi di Eldor File. Kali ini dengan topik pembicaraan revolusi memakan anak kandung sendiri, kalah jadi abu, menang jadi arang. Pada era Orde Baru, kalau ada kasus pelecehan agama, yang berwajib segera melakukan tindakan legal force dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu UU PA tahun 1965. Nah, setelah berganti era yang katanya era reformasi, secara pelan-pelan ketegasan hukum mulai menurun seiring dengan penerapan hukum yang semakin melemah. Kasus pelecehan agama, khususnya terhadap agama Islam, terjadi secara berkesinambungan dengan pola yang sedemikian rupa. Semakin kesini frekuensi dan intensitasnya semakin naik. Pelecehan terhadap agama Islam yang terjadi dapat digambarkan sebagai berikut. Mula-mula pelecehan terhadap ajaran dan kandungan kitab suci Al-Quran yang bersifat non-fisik, dalam artian tidak menyentuh fisik umat Islam, tapi mengganggu secara psikologis kaum muslimin. Kemudian meningkat pada gangguan fisik berupa properti yang dimiliki umat Islam, seperti menginjak-injak, merobek-robek, dan membakar kitab suci Al-Quran. Belakangan meningkat lagi pada gangguan fisik umat Islam dengan melakukan persekusi hingga melayangnya jiwa umat Islam. Melihat fenomena pelecehan terhadap umat Islam seperti itu dan mempelajari polanya, terlihat bahwa hal itu merupakan suatu test case yang dilakukan oleh suatu kelompok atau kekuatan tertentu. Sebagai suatu test case, ini artinya apa? Sesuatu yang bisa dikatakan mengancam bagi kaum muslimin, karena test case itu adalah suatu dokumen yang menggambarkan input, tindakan atau peristiwa dan respon yang diharapkan dari kelompok yang menjadi sasaran, yaitu kaum muslimin. Pembuat test case ini bertujuan untuk memastikan apakah suatu rencana dari kelompok atau kekuatan tadi dapat dijalankan dengan baik atau tidak. Di satu sisi, jika kita lihat dari grafik naiknya test case dari yang sifat psikologis, fisik properti, hingga fisik sebenarnya, yaitu fisik jiwa dalam bentuk persekusi hingga menghilangkan nyawa. Dan hasilnya ini kelihatan tidak ada reaksi yang serius dari umat Islam. Ini dapat dikatakan bahwa test case-nya ini sudah memberikan sinyal adanya jalan yang lempang untuk melakukan tindakan yang sesungguhnya. Kelihatannya sudah gampang sekali untuk melakukan final act yang direncanakan. Kata orang Jawa, suwe mijet waing ranti. Artinya sudah gampang sekali. Tapi di sisi lain, yang ini tentu
di luar apa yang dibayangkan oleh aktor atau aktor intelektual pembuat teskis. Bahwa ternyata di kalangan elit Islam tertentu yang concern terhadap dampak dari teskis tersebut, padahal ini sebenarnya elit tertentu dari kalangan Islam ini adalah kelompok yang militan. Akan tetapi kali ini mereka dapat menunjukkan kesabaran dan kearifan yang luar biasa. Dengan kesabaran yang tinggi, mereka tidak melakukan reaksi apa-apa. Hasil pengamatan saya menunjukkan bahwa mereka juga punya feeling yang luar biasa tajamnya, hingga mereka tahu jika mereka melakukan reaksi yang keras, mereka bisa terjebak, bahkan dituduh makar oleh kekuatan yang telah membuat teskis itu. Si pembuat teskis akan memiliki alasan yang legal untuk melakukan legal force, sehingga bisa menjebloskan mereka ke dalam penjara. Bahkan bisa lebih dari itu. Si pembuat teskis bisa melakukan perbuatan yang lebih keras lagi. Elit Islam tertentu ini kemudian hanya melakukan reaksi-reaksi damai yang menunjukkan akhlakul karimah, sehingga pihak lawan tidak memiliki alasan untuk menyerang dengan memutarbalikkan fakta. Bahkan dengan reaksi damai ini, elit Islam tertentu ini justru mendapat simpati dari kalangan yang berbeda agama, sehingga ini dapat menambah percaya diri bagi elit Islam tertentu itu. Puncak reaksi damai yang dilakukan elit Islam tertentu adalah show force, dan ternyata show force ini berhasil menjadikan si pembuat teskis menjadi ciut nyalinya untuk melakukan tindakan final act untuk menghabisi target. Meski secara tadi teoritik dari hasil teskisnya itu sudah oke hasilnya. Harap diketahui oleh seluruh umat Islam bahwa show force sebagaimana dilakukan oleh elit Islam tertentu tadi itu tidak menyalahi sunnah Nabi. Saudara-saudara kaum muslimin hendaknya ingat akan alasan kenapa kita disunahkan sholat id di lapangan. Salah satu alasannya adalah untuk tujuan show force. Dan show force yang dilakukan kelompok elit Islam beberapa waktu yang lalu memiliki nilai cyber yang luar biasa. Bisa membuat musuh-musuh Islam menjadi gamang dan ragu untuk melakukan final act. Meski kalau kembali tadi ke hasil teskis, ini sudah suwe mijet wae ngeranti untuk melakukan final act. Tapi itu kalau berdasarkan teskis. Tapi di luar itu ada ternyata sesuatu yang di luar dugaan. Jadi show force yang dilakukan oleh elit Islam tertentu dengan biaya yang besar itu bukan mubazir, bukan sekedar buang-buang uang. Umat Islam jangan mudah terkecoh dengan ceramah yang dilakukan oleh kaki tangan pihak lain, meski kelihatannya arif dengan mengatakan biaya yang sangat besar itu sayang sekali kalau hanya
dihabiskan untuk kumpul-kumpul, biaya yang sangat besar itu akan lebih bermanfaat kalau untuk membangun misalnya puskesmas. Nah, tentu kelompok Islam tertentu tadi yang melakukan SoForce itu sudah membuat kalkulasi tersendiri. Dalam kalkulasinya itu dia akan menghitung-hitung lebih penting mana SoForce dan membangun puskesmas. Sementara membangun puskesmas itu sudah ada anggarannya tersendiri dan ada pihak yang lebih bertanggung jawab. Sementara eksistensi kelompok yang melakukan SoForce adalah tanggung jawab mereka sendiri. Nah, saya membuat video ini bukan bermaksud untuk memanaskan suasana, tapi sebaliknya, saya justru berkeinginan untuk mendinginkan suasana, terutama kepada pihak yang agresif, yang sudah melakukan aksi sepihak terlebih dulu. Berhentilah membuat tezkis, karena pembuatan tezkis ini telah menelan biaya yang tidak sedikit, baik berupa dana, tenaga, waktu, energi, dan pikiran. Bahkan tidak sedikit juga telah menimbulkan kerusakan, kehancuran properti, dan hilangnya nyawa anak bangsa. Sesungguhnya biaya untuk membuat tezkis ini yang patut disarankan untuk biaya pembangunan puskesmas dan sarana umum lainnya. Nah, meskipun tezkis yang dibuat telah memberikan sinyal suwe mijet woi ngeranti, tapi untuk melakukan final act, target yang dijadikan sasaran juga telah menunjukkan SoForce yang tidak kalah hebatnya. Kalau final act dari yang bersikap agresif ini dilaksanakan, prediksi saya terlalu banyak jiwa anak bangsa dari kedua belah pihak yang harus dikorbankan. Bukankah kita ingat kata bijak yang mengatakan revolusi akan memakan anak kandung sendiri, dan local wisdom kita mengatakan kalah jadi abu, menang jadi arang. Tidak ada yang untung. Dan pihak lain atau pihak luar yang ingin mencari keuntungan, ini ibarat mereka hanya main api aja. Jika sampai mereka masuk ke Tegal Kurusetro, medan perseteruan anak bangsa, hampir dapat dipastikan bahwa mereka akan lebih banyak setor nyawa daripada berhasil mengais keuntungan. Sedangkan untuk umumnya kaum muslimin yang melihat dan merasakan maraknya pelecehan terhadap agama Islam di Indonesia, hendaknya bisa menanggapi dengan hati dingin. Tentu kita sambil terus selalu berdoa
dengan doa yang baik. Semoga mereka yang melecehkan agama Islam diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk berupa jalan yang lurus, atau kita serahkan pada Allah. Apakah Allah akan memberikan pelajaran atau hukuman kepada mereka yang menghina dan melecehkan agamanya? Monggo direnungkan dengan hati dingin. Cintailah bangsa ini. Jangan cuma cintailah produk-produk Indonesia, karena produk bisa dipalsu. Sedangkan bangsa ini tidak bisa dipalsu. Bangsa yang sudah di melting pot menjadi satu bangsa Bhinneka Tunggal Ika, jangan dipreteli unsur-unsurnya. Kalau Bhinneka Tunggal Ika itu sudah final, sama dengan Pancasila juga sudah final. Sekian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.